Ini Mas, lek tentang tiang lek kepingin dados tiang sing makrifat niku tata carane dos pundi? Napa pancen kudu kelakuan khusus sampai minta minta ujian kepada Allah supaya dados tiang makrifat napa dilampahi sak biasa mawon dilakoni pokoknya niku kehidupan jujur kali istiqomah ngoten tersebut ya Mas. Nggih. Ya alhamdulillahirabbil alamin niki panjenengan tanglet ibarate ngeten. Sing saged ditrami dhateng Allah niku ujian sing enak-enak kalian ujian sing kados mbebani ya termasuk basae boten neco ngoten nggih niku. Alhamdulillahirabbil alamin Allah menika ndamel surga diayataken disyariataken enten 7. Lah niku nggih. Namung niki sing sampeyan tangletaken tentang basa kelakuan ngoten. Lah mongko menika lek basa kelakuan iki khususe sak benerane nggih. Khusus untuk orang yang sebelum menikah. Lah niku mongko meniku lek khusus kelakuan ujianipun berat anjene. Diuji dateng Allah niku berat lek sak derenge menikah sampai telat rabi. Sampai nggih akale mboten saged nerami ajaran sing umum. Kados ngaos sulit untuk menerima lek tiyang kelakuan. Kados sekolahe nggih umum basane rada nggih bodho. Tapi niku krana ten lebete awake niki enten sing secara tidak langsung maupun langsung bagi orang yang belum menikah ini mau mencari yang menciptakan seluruh alam dunia ini. Sehingga waktu kelakuan ini dia diuji oleh Allah seberat mungkin sehingga dia lupa segalanya. Nah itu kalau di sini karena ujian orang yang belum menikah ini terlalu berat, kadang sampai dia jadab, tinggalkan duniawi. Nah niku dadose basa kelakuan ini sepantasnya untuk orang-orang yang belum menikah kelakuan karena ujiannya berat sekali yaitu. Kalaupun ini berkeluarga tidak bisa dikatakan kelakuan sesungguhnya karena sudah berkeluarga. Kalau bahasa kelakuan sudah berkeluarga dijalankan, dilaksanakan, maka semuanya akan seperti hancur. Memang hancur. Teter kabeh. Wis pomene wis duwe anak kelakuan, ngendeng ning Allah ngene ning Allah sampai anake gak ketelikuran. Sampai bojone gak seperti orang-orang umum dalam pelaksanaan hukumnya syariat untuk kepada suaminya. Nah itu Mas Wahid, kalaupun yang sudah berkeluarga ini hanya saja sekedar menjalani apa yang sudah disyariatkan oleh Allah sampai hukum-hukum syariat itu, misalnya ingin menjalankan masuk ke hakikat atau ma'rifatullah ya dijalani dengan keluarga. Sholat harus bersama, apa harus bersama. Andaikan dia sendirian enggak masalah. Karena dia sudah berkeluarga, menjalani kehidupan sehari-hari termasuk mencari nafkah. Nah, ini sesungguhnya ini tidak bisa dikatakan kelakuan. Hanya saja menjalani hukum agama yang sudah diberikan oleh Allah. Nanti bisa masuk sendiri ke makrifat tanpa ujian yang berat. Tapi karena surga ada 7, ya mungkin nanti kalau sudah
mencapai ke sana, mau ditaruh di mana dia yang berkeluarga ini. Nah, itu kehendak Allah. Otomatis lain dengan yang tidak, yang belum berkeluarga tapi pantas sekali untuk dikatakan dia kelakuan mencari sang pencipta alam semua ini. Maka dia ujiannya berat, tinggalkan semua hawa nafsunya, keinginannya. Nanti kalau sudah menghadap ke Allah, maka dia kalau orang yang belum menikah ini ya, itu sampai meninggal dia tanpa hisab. Di dunia sudah diuji kayak itu, dia masih menjalankan saja, dia tinggalkan hawa nafsunya, dia tinggalkan duniawi untuk mencari dzatullah. Apabila orang seperti ini biasanya tidak berumur panjang, diambil oleh Allah, diberi surganya Allah, wallahu alam. Surga yang mana di antara 7 itu? Kalau secara keimanan ini dipasrahkan pada Allah. Seorang yang belum menikah ini kelakuan meninggal tanpa hisab, itu pasti ditempatkan yang paling, dan itu terserah Allah kan gitu. Yang sampai tanyakan kan ujiannya memang berat sekali. Ujiannya orang yang belum menikah tapi kelakuan mencari sang pencipta lafal Allah dzatullah itu, Mas Wahid. Berat sekali, beratnya berat itu tapi ya nanti hadiahnya juga istimewa di hadapan Allah. Kalau yang sudah berkeluarga nanti ya itu, kalau sudah menghadap kepada Allah mungkin di bawah yang ini, di bawah anak yang bujangan ini berkelakuan sampai belum menikah akhirnya meninggal. Maka Allah memberi ajaran di syariat orang katakan ma'rifat tanpa hisab, tidak ditakoni wis. Maka Allah itu sing ngerti. Lek orang tadi masih ada pertanyaan di sana, masih ada ini ada itu, karena punya anak, karena punya harta, karena punya istri. Ya ini yang jadi pertanyaannya. Kalau yang belum menikah ini nggak ada, mau tanya apa? Nggak ada hisab, nggak ada apa. Allah sudah tahu langsung. Masuk ke tempat yang diridhoi oleh Allah, mungkin tingkat tinggi, tingkat para wali Allah. Kenapa boleh Mas itu? Nah ini Mas, tentang ibadah Mas. Nopo istilah niku tiang le ibadah niku diterima datang Allah, nopo salah setunggal niku tandane niku ngalami dados saksi alam-alam sing boten tertangkap oleh akal. Nggih. Tiang ibadah niku sing diterami Allah nggih, sedanten boten semerap sesungguhnya. Tapi Allah maringi semerap bahwa ibadah salah satu orang ini diterima Allah dengan diperkenalkan alam-alam yang tak tertangkap oleh akal. Nah itu Mas Wahid, ini kegaiban. Jadi Allah memberi hadiah bahwa ibadahmu tak terima, kon tak kei ilmu penyaksian diri, kita pelaku diri kon tak kenal no alam iki, alam ruh, alam Al-Quran, alam nur, alam jin dan alam lain-lainnya, termasuk makhluk-makhluk Allah yang tak tertangkap oleh kasat mata. Nah ini masalah urusan sama Allah. Ibadahnya sudah diterima Allah, diterima oleh Allah, dan fisik ini Mas Wahid bisa dirasakan bahwa ibadah ini diterima oleh Allah tanpa menyadari diri bahwa ibadah diri ini diterima oleh Allah, tanpa menyadari. Tapi bisa dirasakan dengan ketenangan hati. Sholat kita bisa merasakan keindahan, bisa zikir ini bisa merasakan kenikmatan. Nah itu kalau fisik ini bukan hal gaib, ini bukan.
kita bisa merasakan itu. Sholat ibadah apa saja kita sudah bisa merasakan kenikmatan, termasuk ya menghidupi kehidupan ekonomi, walaupun kita nggak lebih tapi kita bisa bersyukur dan tenang. Nah itu Mas Wahid, kalau kita ini ibadahnya sudah sebagian salah satunya diterima Allah. Tidak semua kan ini Mas Wahid, tidak semua, masih dalam proses. Kalau semuanya ya nanti. Napa malih Mas? Nah ini Mas, ketika kita dikasih tontonan tentang kegaiban, cara membedakan itu kegaiban yang memang haknya Allah atau itu tipuan jin. Kalau ibadah itu ya, ibadah kita diberi tontonan alam-alam yang tak tertangkap oleh akal, itu hak atau tidak, karena kebatilan laknatullah yang di dunia ini diajarkan oleh Allah melalui syariat atau kata makrifat, itu bedanya sehelai rambut. Ada yang Isra Mi'raj bisa bertemu Allah, tipu daya laknatullah ada. Yang hak kita tidak bicarakan, itu pasti ada. Nah yang ini, yang tipu daya laknatullah ini di dalam diri ini untuk dipertontonkan seperti itu Mas Wahid, maka kita ini merasa bahwa ibadah ini hasil upaya diri ini. Nah itu yang tipu daya oleh laknatullah, bahasanya gitu. Jadi setelah kita diberitahu alam-alam itu, maka di dalam diri ini timbul bahwa usaha selama ini ibadahku ini menghasilkan ini. Itu yang membuat diri ini tertipu oleh laknatullah. Kalau yang benar, kita dipertontonkan alam-alam yang tertangkap oleh akal, maka di dalam diri ini merasa tidak mengakui dirinya bahwa usahanya tadi tidak mendapatkan itu, ini kehendak Allah. Nah itu bedanya Mas Wahid. Dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kehendak Allah ini, dia akan semakin merunduk, maka hatinya ini gampang mudah sekali terenyuh, bisa mengeluarkan tetesan air mata lu, bisa melihat orang yang cacat itu bisa dia bosoi ngenes, prihatin, kasihan kan gitu. Tapi kalau orang yang ibadahnya merasa hasil usahanya sendiri ini, enggak, semakin ganas dia, semakin dia semakin jahat, semakin kereng, semakin menyombongkan diri. Ya, itu lihat orang sakit aja salah dewe loro, salah dewe cacat, salah dewe miskin, salah dewe gelem. Lah itu tipu daya laknatullah. Bedanya di sini sama yang asli. Kalau yang asli, semakin kita dijadikan saksi, dipilih oleh Allah, bertemu alam-alam yang tak tertangkap oleh akal, itu semakin rendah diri. Nah ini hakik Allah, yang tadi hakik laknatullah. Nggih, napa malu Mas? Lah niku Mas, tata carane kita niki ibadah nggih, supados mudah diterima, mudah dados saksi alam-alam sing boten tertangkap oleh akal. Tata carane supaya niku pikiran niki terus pundi? Nggih, termasuk ibadah niki sedanten pun enten hukume Mas Wahid. Wonten tata carae nggih. Namung niki ibadah sing cepet angsal rahmati Allah, angsal didadikan saksi diri, bertemu Rasulullah, bertemu makhluk-makhluke Allah yang tak kasat mata, kan gitu Mas Wahid ya. Niku gampang-gampang mawon, mboten usah pinter. Mboten usah pinter, wis pokoke dilampahi mawon sehari-hari ini jujur, bacaane dilebihi, bacaane istiqomah dilebihi, walaupun tidak beribadah di atas sadada. Nah itu nanti
Dikir ini tidak terasa, bahasa umum aja, Islam sekujur tubuh ini lekat di diri, maka cepat sekali untuk mendapatkan itu. Mendapatkan bertemu Rasulullah, menjadi pelaku syahadat, bertemu alam-alam yang tak tertangkap oleh akal, termasuk melakukan Isra Mi'raj. Nah itu mudah, nggak ada ilmu yang khusus. Hanya saja kita menghadapi kehidupan sehari-hari ini jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga, jujur pada sekitarnya. Maka cepat sekali untuk dipilih Allah menjadi saksi semua itu, bahwa alam-alam yang tak tertangkap oleh akal itu ada, termasuk orang yang suka sodako. Itu yang utama, keselamatan yang diajarkan oleh Allah untuk orang-orang yang ingin mengenal Zatullah, harus banyak bersedekah dan jujur. Cukup semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.